Banyak sekali sumbangan musik bagi peradaban dunia. Dari dulu kita membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Yang nyata itu bisa dipegang, bisa dilihat. Tetapi bau, penciuman, pendengaran adalah yang tidak nyata, karena tidak bisa dilihat. Kalau dilihat dari sisi yang tidak nyata, sebenarnya musik tidak ada kekuatannya. Mesti ada teknik merekam yang tidak nyata itu. Nah, yang bisa direkam lebih dulu kan yang visual, seperti foto atau yang diam, atau film atau yang bergerak. Baru kemudian bunyi. Makanya, dalam sejarah perfilman, ada film yang disebut film bisu. Karena belum ada teknologi merekam bunyi, itu salah satu contohnya. Kemudian diciptakan dan dikembangkan teknik merekam bunyi. Tetapi merekam bau kan sama sekali tidak ada. Merekam rasa juga tidak ada. Memang secara fisik, musik itu terlalu abstrak. Apalagi kalau kita membicarakan peradaban. Itu sangat abstrak sekali. Tetapi justru di situ, musik mempunyai dampak yang halus, pasti, tetapi lambat. Musik dipakai untuk keperluan lain itu juga biasa. Misalnya dipakai buat perang, biar semangat. Atau penggunaan tanjidor misalnya. Juga untuk keagamaan. Di sini fungsinya sudah lain. Ada kedekatan antara musik yang tidak visual dan keagamaan yang tidak bisa diraba dengan panca indera. Misalnya ada ritual bunyi dari Buddha. Ada bunyi teng misalnya. Nah, ketika mendengar itu ada klep-klep di jaringan saraf yang terbuka. Kemudian ada pula Aum, mantra orang Buddha. Aum adalah bunyi yang tidak punya makna, tetapi getarannya mengandung kekuatan gaib. Maka disebut mantra dan dilakukan untuk menciptakan kedamaian batin dalam bermeditasi. Itu sekedar pengantar dari pertanyaan, apa sebetulnya sumbangan musik bagi peradaban dunia? Kemudian ada kisah pada waktu saya di Paris bersama dengan Radio Perancis, pimpinan Pierre-Henri Marie Schaeffer atau Pierre Schaeffer, salah seorang pionir musik elektroakustik Paris. Ada beberapa grup, dan saya masuk di salah satu grup. Jumlahnya 6 orang termasuk saya. Di situ ada seorang India bernama Nageswara Rao. Dia seorang pemain Veena, alat musik India yang sangat cerdas. Tetapi dia ke Paris justru belajar musik Gregorian. Kelihatannya tidak ada kaitannya, tetapi sebetulnya ada. Karena baik di dalam modus Gregorian maupun dalam raga India, ada berbagai tata tertib mengenai pernafasan kalimat musik. Kemudian beberapa hari orang itu membacakan Aum yang direkam dengan spektrogram. Sampai 3 hari tidak ketemu-ketemu, getarannya tidak pas. Kami semua sudah putus asa di hari kelima. Ternyata di spektrogram itu ada gambar mandala, ada titik, ada persegi, di luarnya ada lingkaran. Itu statis, mungkin 2 detik. Tadinya kan gelombang goyang-goyang tidak sempurna. Ternyata itulah yang kami cari. Menurut orang India ini, tidak tiap kali ketika membaca mantra itu hatinya bisa pas. Bukan soal diterima atau tidak oleh Tuhan, tetapi pas atau tidak itu yang penting. Itu baru hari kelima. Sesudah itu diulang lagi tidak bisa. Getaran itu menyatu dengan bunyi. Sebelum kita berkata, kan lebih dulu kita berbunyi, kan? Bunyi itu adalah gelombang yang menjadi bagian kosmos atau alam semesta. Tetapi di dalam dunia manusia itu disepelekan karena kita tidak mengerti. Dibaca dari buku Virus Setan, Risalah Pemikiran Musik, ditulis oleh Slamet Abdul Syukur.